Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hafizin. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Bima, unit kerja SMA Negeri 3 Suramandi. Pada kesempatan hari ini saya akan menyelesaikan tugas yang ada di modul mengenai coaching, di mana pada modul tersebut yang tertera di LMS kami dituntut untuk menyelesaikan tugas mengenai praktik coaching yang saya lakukan di sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan melibatkan murid dan juga rekan guru sebagai coachnya. Dan yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching di sekolah yang tempat dia mengajar. Nah, tadi ada dua tujuan dari kegiatan ini. Baiklah, mungkin langsung saja pada kesempatan hari ini saya sudah ditemani oleh salah seorang guru di sekolah tempat saya mengajar, yaitu Pak Musinin, akan berperan sebagai seorang coach. Dan satu lagi saya ditemani oleh pengajar praktik atau pendamping guru penggerak, yaitu Bapak Muhammad Yusuf SPD. Dan saya sendiri selaku guru penggerak nantinya akan berperan sebagai coach, dan pendamping guru penggerak nantinya akan berperan sebagai seorang pemantau. Baik, mungkin langsung saja ya kita mulai kegiatan coaching kita ini. Assalamualaikum Pak Musinin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Begini Pak Musinin, akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Musinin ini agak sedikit menyendiri dan terlihat murung. Dan juga Pak Musinin agak terlihat sedikit kebingungan. Ada masalah ya? Atau mungkin Pak Musinin ada sesuatu yang tidak nyaman di hati? Mungkin saya yang ada salah. Gimana Pak Musinin? Iya Pak Hairul, sebenarnya Pak Hairul, saya sedikit bingung Pak Hairul untuk masalah yang saat ini. Sebenarnya masalah ini saya ingin ceritakan sih ke atasan saya, kepala sekolah, tapi saya merasa malu Pak Hairul. Saya merasa malu dengan kondisi yang terjadi sekarang. Ya mungkin kalau saya ceritakan secara langsung, mungkin respon kepala sekolah seperti apa gitu. Mungkin Pak Heru bisa memberikan solusi dan sebagainya. Berarti selama ini Pak Musinin ada masalah ya? Sebenarnya iya Pak Heru, sebenarnya ada masalah yang saya simpan dalam hati, yang belum saya ungkapkan sebenarnya, tentang subjek yang saya ajarkan dan tugas yang diberikan sama kepala sekolah. Berarti kebetulan sekali kita melakukan pertemuan ini, ngobrol ini. Alhamdulillah Ya. mungkin saya dapat sedikit sharing dengan masalah saya. Kira-kira dari kegiatan obrolan yang akan kita lakukan ini,
Apa yang Pak Musinin inginkan dari kegiatan kita? Sebenarnya sudah lama saya ingin menceritakan apa yang saya rasakan. Saya juga bingung sebenarnya. Kepala sekolah memberikan saya tugas sebagai pembina Olimpiade baru. Ini sudah cukup lama. Kepala beliau memberikan tugas ini dan saya bingung sekali karena ini tugas yang mungkin yang saya harus laksanakan, benar-benar laksanakan, tapi dihadapkan sama situasi dan kondisi yang mungkin tidak bisa saya hadapi sendiri. Sebetulnya masalah yang Pak Musinin ingin ceritakan ini atau sampaikan ke saya ini kronologinya seperti apa sih sebetulnya, sehingga Pak Musinin membuat Pak Musinin ini akhir-akhir ini merasa bingung dan juga sedikit menyendiri dan sebagainya. Sebenarnya permasalahan ini sangat simpel sih sebenarnya Pak Heru, karena saya tidak mampu bertindak sendiri karena dilihat dari situasi dan kondisi yang saya rasakan sebagai guru, khususnya subjek di bahasa Inggris ini ya Pak Heru. Yang notabene kepala sekolah memberi tugas menyuruh saya untuk membina siswa di Olimpiade. Yang saya yakini bahwa selama saya mengajar di sini, praktek di sini, saya lihat siswi yang saya ajarkan itu tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut, yang saya harus melalui dari nol dan usaha yang sangat luar biasa. Makanya itu saya sedikit tidaknya ragu di sini Pak Heru ya, untuk menjalankan amanah sebagai pembina Olimpiade tersebut Pak Heru. Begitu ya. Berarti Pak Musinin ragu dan juga malu untuk menyampaikan ini ke kepala sekolah ya. Nah kira-kira tindakan apa yang akan Pak Musinin lakukan ke depannya untuk untuk menghilangkan rasa keraguan dan juga rasa malu kepada kepala sekolah terkait dengan masalah Pak Musinin? Sedikit tidaknya alhamdulillah di sini ya Pak Heru. Alhamdulillah saya diajak berdiskusi dan kompromi di sini untuk mencari solusi itu luar biasa bagi saya, karena saya harus mencari fakta juga ya Pak Heru ya. Yang notabene saya harus menjalankan tugas ini sesuai dengan koridornya. Tapi di sini yang jadi permasalahan saya itu saya ingin sih Pak Heru ada kontribusi dari para guru-guru untuk sedikit tidaknya menjalankan ayo mari bersama-sama untuk menjalankan ini tanpa harus saya sendiri menjalankan, dan pengembangan ini ya harus saya libatkan semuanya Pak Heru, baik dari guru, wali kelas, siswa dan sebagainya. Itu yang saya ingin lakukan sebenarnya Pak Heru. Luar biasa sih Pak Musinin kalau menurut saya. Tetapi yang saya ingin tanyakan, yang ingin saya cari tahu dari Pak Musinin itu terkait dengan masalah yang Pak Musinin alami. Kan Pak Musinin artinya ragu untuk menjalankan ini karena keraguan Pak Musinin ini kan berdasar sekali atas hasil pengamatan keseharian Pak Musinin bersama siswa dan menemukan bahwa siswa ini masih dalam tahap yang sangat rendah dalam penguasaan bahasa Inggris, sehingga Pak Musinin ragu untuk mengikutkan anak ini ke Olimpiade. Tapi di satu sisi Pak Musinin juga belum berani mengungkapkan kebenaran ini kepada kepala sekolah. Jadi tindakan yang akan Pak Musinin lakukan itu ke kepala sekolah itu seperti apa sih sebenarnya? Saya ingin sebenarnya di sini keberanian saya sebenarnya saya ingin bercerita, berterus terang kepada beliau bahwa mungkin beliau menerima apa yang saya sampaikan, bahwa siswa yang kita buat untuk mengikuti Olimpiade ini sangat sulit kita bina, sangat sulit sekali kita bina karena butuh ekstra karena dasar daripada pertama saya ngajar di sini ini siswa-siswa itu dalam bahasa Inggris tidak tahu sama sekali, itu basicnya ya Pak Heru, itu sangat sulit sekali butuh tenaga ekstra. Makanya saya ingin terus terang sama beliau, terus terang bahwa untuk membentuk, untuk membuat dan membina Olimpiade ini butuh ekstra. Mungkin beliau akan terima dengan alasan yang saya buat. Kalau menurut saya sih langkah yang Pak Musinin ambil ini saya pikir udah tepat. Lebih baik mengatakan apa yang sebenarnya terjadi daripada kita harus
diam dan sebagainya, tidak mau menceritakan masalah yang sebenarnya kepada kepala sekolah. Takutnya kepala sekolah berharap terhadap Pak Muslimin untuk mengikutkan anak-anak ini. Iya, benar sekali. Itu yang membuat saya takut untuk ketemu beliau. Ketika berhadapan berpapasan sama beliau itu saya agak sedikit ragu, saya sedikit malu sama beliau karena ini sudah dari dulu dia ingin saya membina Olimpiade ini, khususnya bahasa Inggris ya Pak Heru, itu sangat luar biasa sekali. Saya pikir langkah yang Pak Muslimin ambil ini sudah tepat ya, sudah tepat. Tetapi kalau boleh saya bertanya lebih dalam mengenai perasaannya Pak Muslimin, sebetulnya Pak Muslimin ingin nggak mengikutkan anak-anak ini? Jujur ya Pak Heru, jujur sekali. Jujur ini adalah suatu mimpi besar bagi saya. Yang pertama saya kali masuk di sini, mengajar di sini Pak Heru 2019 kemarin, saya ingin tidak cuma saya yang memiliki pengetahuan dan khususnya bahasa Inggris, saya ingin melibatkan siswa itu untuk taraf ke depannya Pak Heru, mengikuti olimpiade apa namanya? Ya sedikit tidaknya membangun khususnya di bahasa Inggris ini. Pengen itu mimpi saya yang terbesar. Ingin mewujudkan bahwa siswa di sini memiliki kualitas dibandingkan siswa di luar sana memiliki juga, di sini kenapa tidak? Saya juga berharap seperti itu. Baik, mengingat keinginan yang begitu besar terhadap Pak Musin, terhadap siswa untuk mengikutkan anak-anak ini ke Olimpiade, kira-kira apa tindakan ke depan yang ingin Pak Musinin, atau strategi apa yang ingin Pak Musinin lakukan untuk mungkin untuk mempersiapkan diri, terutama Pak Musin dan juga anak-anak untuk bisa lebih matang lagi sehingga bisa kita ikutkan untuk Olimpiade ke depannya. Mungkin ada strategi atau cara-cara khusus yang ingin Pak Musnin lakukan. Pak Heru, itu pertanyaan yang luar biasa ya Pak Heru. Yang saya ingin jawab ini, saya ingin membuat strategi saya adalah yaitu membuat English community, khususnya di siswa-siswi di sini di SMA 3 Surmadia, yang notabene pertama saya masuk itu tidak ada sama sekali untuk basic bahasa Inggris ya Pak Heru. Itu sedikit tidaknya membangun komunitas itu bisa menunjang bahasa Inggris mereka, melatih dan semuanya, sehingga ketika ada kompetisi di luar sana mereka sudah tahu, mereka sudah bisa mengatasinya. Yang kedua yaitu saya ingin membangun kursus di sini, membentuk sebuah kursus bahasa Inggris yang mungkin saya akan membuat kursus 1 minggu selama 2 hari baru untuk menciptakan bahasa Inggris yang luar biasa, karena mereka harus mengetahui bahasa Inggris itu bahasa yang penting sekali, apalagi kompetisi di luar sana membutuhkan siswa yang memiliki hal yang luar biasa dalam bahasa Inggris. Luar biasa. Jujur saya suka semangatnya Pak Muslim. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu dalam waktu dekat ini kira-kira rencana apa yang ingin dilakukan kesehatan? Gini baru saya ingin berkomunikasi dengan kepala sekolah sebagai petinggi sekolah ini bahwa dia harus benar-benar mensupport saya untuk kegiatan ini. Yang kedua yaitu saya ingin melibatkan guru wali kelas. Kelas dengan guru-guru di sini untuk mensosialisasikan. Tidak cuma di situ, saya ingin melibatkan OSIS juga untuk mensosialisasikan bahwa bahasa Inggris itu penting sekali, bahasa Inggris sangat penting sekali untuk kemajuan mereka, karena kedepannya itu bahasa Inggris itu bahasa yang bisa dipakai oleh semua orang. Komunikasi yang baik untuk guru, kepala sekolah, guru, wali kelas dan siswa untuk mensosialisasikan kerjasama Pak. Luar biasa Pak Musinin, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, atas cerita yang telah diberikan, sehingga ke depan apa yang menjadi kendalanya Pak Musin, masalah Pak Musin ini bisa terselesaikan secara sistematis. Dan tentunya saya sebagai selaku rekan guru Pak Musinin mendukung sekali rencana-rencana tersebut, dan seandainya nanti Pak Musinin membutuhkan tenaga saya, pikiran saya siap membantu Pak Musinin demi kemajuan sekolah kita ini, dan juga demi
kemajuan anak-anak khususnya di bidang bahasa Ya, Inggris. Dinas Sekali yang- lagi saya mengucapkan ya, Ya, Pak Heru. mungkin nanti ada sesuatu yang Pak Musinin pesan atau pesan yang ingin disampaikan, monggo silahkan, karena sejatinya kegiatan ini sebagai ranah edukasi bagi kita, bagaimana cara kita untuk memecahkan sebuah permasalahan khususnya yang ada di internal instansi kita di mana tempat kita bernaung. Iya. Ya, terima kasih Pak Musinin. Iya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dari kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Tentunya Pak Musinin yang merasakan secara pribadi Iya, Pak. terkait mengenai kegiatan kita ini. Ini yang pertama, dan yang kedua nanti mungkin setelah ini pengajar praktik akan memberikan hasil pantauannya terkait mengenai kegiatan coaching yang kita lakukan ini, hal-hal apa yang perlu kita sebetulnya laksanakan sesuai dengan model Tirta yang ada di LMS, dan juga tentunya kita bisa memperbaiki diri, khususnya kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran dan tentunya sebagai seorang ya. Saya akhiri kegiatan ini ya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya akan kembalikan kepada Pak Musinin. Siapa tahu nanti ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan dari kegiatan kita hari ini. Silakan Pak Musinin. Iya, Pak Herul, saya sangat apresiasi sekali. Saya sangat apresiasi terhadap kegiatan ini ya Pak Herul. Yang notabene-nya dari awal saya menyimpan sendiri permasalahan ini. Ketika di coaching sama Pak Herul dengan berbagai macam pertanyaan dan sebagainya, solusi, dan itu hal yang luar biasa bagi saya Pak Herul. Yang pertama, saya hanya bekerja sendiri dalam artian menyimpan sendiri permasalahan saya. Ketika saya mendengar cerahan dari Pak Herul dan Bapak pendamping, itu hal yang luar biasa bagi saya. Itu aja sih Pak Herul, terima kasih banyak ya. Yang mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada pengajar praktik untuk memberikan hasil pantauannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang mungkin saya ingin menyampaikan kepada Musin ya. Iya. Salah satu kompetensi yang dituntut di Pak Hairul dan rekan-rekannya selaku guru penggerak itu adalah bagaimana bisa menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah, menggerakkan guru-guru yang ada di wilayahnya, membangun komunitas penggerak, menggerakkan mengubah paradigma pendidikan yang ada di daerahnya, mulai dari sekolahnya, daerahnya sampai di tingkat nasional gitu kalau Pak Heru ya kompetensinya. Dan salah satu teknik yang dipelajari di program guru penggerak itu untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi rekan kerjanya itu adalah dengan coaching itu. Pak Musin di dalam coaching ini ada beberapa teknik. Salah satu teknik yang dipraktekkan oleh Pak Hairul pada kesempatan ini namanya teknik Tirta. Kepanjangannya itu ada tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Luar biasa sih tadi apa yang dilakukan oleh coach. Semua penentu dalam kegiatan coaching itu adalah coach. Bagaimana terarah atau tidaknya proses atau kegiatan coaching itu coach yang memegang peran. Ini juga mungkin sebagai pembelajaran bagi kita semua. Saya juga masih belajar, dan juga mungkin Pak Muhsinin yang baru mendengar mungkin bahwa memang ini adalah strategi yang cukup bagus untuk mempengaruhi orang lain dan tidak disadari, tidak disengaja, maksudnya orang lain itu
kita pengaruhi dengan cara-cara yang sangat halus sehingga tidak terasa oleh yang bersangkutan. Tadi Pak Hairul secara umum sih saya pikir sudah luar biasa apa yang disampaikan Pak Hairul. Cuma saya inginnya itu di tahap rencana aksi itu bisa dikejar terus, difaktualkan. Maksud saya misalnya rencananya Pak Muhsin yang pertama ingin bertemu dengan kepala sekolah itu bisa dikejar kapan rencananya, hari apa, tanggal berapa mungkin misalnya. Kemudian English community-nya juga dikejar tadi, bagaimana bentuknya, di kapan mau dibentuk dan sebagainya sebagai rencana aksinya. Kemudian di tanggung jawabnya itu bagian penutup penguatan menagih komitmen dari yang bersangkutan supaya benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang dibuat di rencana aksi itu. Luar biasa sih, terima kasih banyak Pak Hairul. Kita sama-sama belajar mungkin masalahnya memang tidak nyata atau bagaimana, tapi begitulah cara kita untuk mempengaruhi berdasarkan yang dipelajari. Dan satu hal yang monitorinya yang dipelajari Pak Hairul, saya juga sedang belajar di pembekalan kegiatan itu. Jadi ini obat yang tidak diketahui oleh yang menikmati obatnya gitu katanya. Jadi ini adalah teknik yang sangat bagus kalau yang dicontohkan oleh mereka yang ahlinya itu. Kebetulan kita mendapat pelatihan langsung dari ahlinya. Ini kalau coaching ini ada anunya, ada ilmuwan khusus. Iya, ada sertifikasinya. Ada coaching ini khusus ada. Ya, kita dicontohkan langsung oleh yang bersertifikat coaching itu memang bagus, luar biasa kemarin. Kita tidak terasa sampai harus mengungkapkan apa yang tidak terbayangkan untuk diungkapkan itu. Termasuk tadi variasi rencana aksinya itu masih bisa dikejar banyak gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih atas undangan. Terima kasih. Terima kasih.